warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kampus, selamat datang di podcast Trendsetter Diaries. Bersama aku Nabila Hairunisa, aku Ana Kaila, yang bakal nemenin kamu untuk ngobrol seputar topik-topik yang lagi hype masa kini di kalangan Gen Z nih. Okay. Berbicara seputar Gen Z, ya mungkin kenapa tuh Cubil? Sebelum itu biar kita lebih dekat, aku Cubel. Aku Lala. Iya, biar teman-teman bisa manggil kita Cubel dan Lala ya, biar kita makin dekat. Oke. Berbicara seputar Gen Z nih, kalau untuk Lala kalau boleh tahu lahir di tahun berapa sih? Aku lahir Gen Z banget aku mah. Tahun berapa tuh? 2004. 2004. Ini beda setahun ya sama aku. Kita Gen Z banget. Aku 2005 dan yang pastinya Sobat Kampus yang nonton podcast ini juga didominasikan oleh kalangan Gen Z nih. Yes, betul. Nah, berbicara seputar Gen Z nih, yang pasti tingkah laku Gen Z itu kan suka menjadi sorotan ya teman-teman di beberapa platform di media sosial gitu kan, dengan kenyantrikannya mereka, betul. dengan keunikannya mereka yang bisa menguak hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada, tapi bisa dijadikan ada gitu oleh Gen Z gitu kan. Karena mengusahakan. Gen Z itu ikhtiar gitu kan, Gen Z itu ikhtiar gitu. Yes, betul. Kan. Nah, berbicara seputar Gen Z nih, pasti Kalala juga suka lihat nih di sekitar-sekitar kayak perihal trend fashion mereka nih. Bermacam-macam banget. Mungkin kalau Lala ke kampus nih, atau misalnya kita ke Unisba kan masih banyak spot-spot nongkrong nih, kayak di Tangbar, di Tangbat, di Deret tuh, dan selalu menjadi ajang fashion gitu kan. Nah, itu pandangan Kalala tuh gimana tuh? Kalau pandangan aku mungkin selera mereka kayak gitu ya. Bisa. Kayak ada yang selera dia buat jadi cewek bumi yang earth tone gitu yang ya. suka warna-warna earth tone ini mendarah membumi. Betul. Gitu kan. Terus ada yang cewek kue yang warnanya tuh pastel-pastel gitu teman-teman. Warna pastel tuh contohnya kayak gimana? Contohnya tuh kayak baby pink. Baby pinknya tuh itu so Hello Kitty banget gitu kan. That's right gitu kan. Terus apa lagi tuh? Terus udah gitu of course Unisba tidak lupa dari skena. Oke, skena ini keyword teratas di tahun ini dan tahun kemarin ya, sangat-sangat men-Gen Z banget gitu kan. Nah, apa aja sih menurut Kalala gitu yang mempengaruhi trend fashion mereka nih, terutama anak-anak Gen Z nih? Oke, untuk anak Gen Z tuh karena Gen Z tuh generasi pertama yang didominan oleh sosial media. Iya, peralihan juga ya, kan? bener banget. Nah, karena para Gen Z itu melihat influencer ya, jadi dia tuh kayak terinspirasi gitu Cubil. Punya ikonnya gitu, mematok salah satu tokoh terkenal gitu untuk dijadikan trend fashion mereka. Betul. Itu bisa juga sih. Kayak misalnya nih, aku suka Anya Geraldine misalnya. Terus kamu mau mengikuti outfit Anya Geraldine gitu kan? Kalau misalnya aku terinspirasi mah bisa. Iya bisa ya, atau bisa mungkin tokoh lain gitu. Kayak misalnya ini. Aduh siapa ya? Mayudi Ayunda deh. Oke, ini yang kalem-kalem ini. Kan? Yang suka nyanyi-nyanyi, yang suka clever girls. Betul. Gitu kan, smart girls gitu, beauty brain behaviornya sangat berlaku gitu kan. Ya. Nah terus selain itu bisa juga karena lingkungan pertemanan. Iya, bisa banget. Ini semua teman-teman suka punya circle yang suka ingin menyamakan dirinya dengan circle-nya. Karena itu berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Seberpengaruh apa sih itu kalau kena circle tuh? Karena misalnya nih, di circle itu tuh misalnya circle-nya 5 orang. Tapi ada yang 1 orang yang gayanya skena. Sisanya tuh misalnya star girl gitu. Oke. Nah, pasti di kita berlima itu pengen punya satu barang yang sama tuh. Oke. Fashionnya juga kayak pengen gak mau beda gitu. Kalau beda tuh pasti kayak ngerasanya kayak aduh gue tertinggal banget gitu kan. Aduh kok gue bisa sama temen-temen yang lain ya. Dan kadang gitu. gak suka diajak ngobrol gitu. Kayak paham gak sih? Kayak misalnya kita tuh bahas yang tentang star girl gitu dan dia tuh gak masuk. Disclaimer ya guys, gak semua circle kayak gitu. Cuma mungkin sepertinya rata-rata ada yang seperti itu gitu kan. Sih menurut aku tuh Cubel. Nah berarti kan bisa dibilang itu menjadi sarana mengekspresikan diri ya. Betul. Bisa memunculkan identitas diri mereka gitu. Betul. Kan di circle-circle itu tuh. Nah gimana nih Gen Z itu menggunakan fashionnya sebagai sarana mengekspresikan atau memunculkan identitas diri mereka nih? Jadi kalau misalnya kita beda dari yang lain, sebenarnya kalau misalnya dari masa pertemanan itu yang beda sendiri sebenarnya oke kataku. Karena kita unik. Kita nyentrik. Kita beda sendiri. Kita nyentrik. Iya. Jadi maksud unik dari sini tuh kayak ya udah walaupun pertemanan mereka sama semua gitu kan. Dan dia beda dan dia tuh jadi unik di circle itu teman-teman. Nah, selain unik juga
dia tuh bisa lebih percaya diri gara-gara fashion. Oke, atau mungkin dia jadi merasa nyaman mungkin dengan fashion atau outfitnya yang baru gitu kan. Karena kenyamanan itu tuh penting guys. Penting banget. Kalau misalkan pakai baju nggak nyaman, wah risih banget. Ya sih, gak leluasa kemana-mana, kalian gak pede untuk keluar rumah gitu kan. Kalian juga bisa mungkin minder juga gitu sama teman-teman, tapi tetap guys, yang penting itu kenyamanan. Betul. Kepercayaan diri kalian itu harus nomor 1. Jangan karena FOMO atau fear of missing out kalian ikut teman-teman tapi kalian ngerasa nggak nyaman, itu jangan dilakukan guys. Don't do this. Pokoknya pakai yang senyaman kalian. Terus udah gitu, nggak usah mikirin orang-orang mau mikir kayak iya bajunya gini-gini. Nggak usah. Kalau misalnya kalian nyaman pakai aja. Gak apa-apa. Iya. Utamakan diri kalian guys, bukan gengsi, oke? Nyaman senyamannya aja orang dipakai. Baju beli sendiri kok gitu kan, iya kan? Gitu aja. Nah selanjutnya nih, tadi bahas tentang fashion. Oke. Menurut Teh Cubil nih, ada nggak sih kayak subculture-nya fashion di Gen Z itu buat sekarang? Sebenarnya yang namanya trend fashion itu kan pasti selalu ada dan berkembang gitu kan di setiap zamannya, di setiap generasinya. Mungkin kayaknya kalau misalnya kita kaitkan dengan Gen Z gitu ya, perihal subculture fashion tuh biasanya star girl atau star boy nih. Yang suka akang teteh yang suka balap motor gitu kan, ngabers gitu, Sunday morning riding gitu kan. Terus bisa kalau misalnya teman-teman suka 90s nih, ada Y2K. Terus kalau misalnya teman-teman mau ada yang sedikit lagi lebih hype, itu ada old money outfit gitu kan. Dan di yang sedang marak saat ini yang keywordnya teratas nih digencar-gencarnya di sosmed. Aku tahu itu mah tanpa ini juga udah di luar kepala. Udah di luar kepala, pasti teman-teman tahu kayak apa nih, inisial S nih. Akhirnya A apa? Rekam skena. Yang pastinya outfit apa? Outfit skena. Tuh teman-teman. Nah kayak gitu tuh biasanya kurang lebih di subculture Gen Z tuh trend fashionnya. Nih, tadi kan nyinggung bahas skena. Nah menurut Teh Cubil, skena tuh gimana sih gitu? Kalau kita berbicara perihal skena secara harfiahnya ya, secara harfiahnya itu kan sebenarnya skena itu kata tidak baku ya sebenarnya. Diambil dari bahasa baku, dari bahasa Inggris itu dari scene, kata scene yang artinya bagian, dan plesetan skena atau kata tidak baku dari skena itu muncul di sekitar tahun 1940-an. Berarti udah gak Gen Z dong? Udah gak Gen Z, itu udah generasi apa ya? Ex-boomer kali ya? Ex-boomer mungkin kakek nenek kalian itu sebenarnya udah ada tuh kata-kata skena. Milenial No, milenial itu di atasnya Gen Z. Berarti di atasnya di atasnya milenial tuh kayaknya. Bisa X bisa Y. Ya bisa kayak gitu. Nah sebenarnya di zaman itu pun skena itu masih punya arti tersendiri juga, kurang lebih sama kayak di istilah bahasa gaul mungkin ya. Nah kalau misalnya di tahun 40-an itu istilahnya itu komunitas seni yang tidak biasa gitu guys. Nah mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan bahasa gaul ya atau idiom, mungkin yang anak-anak sekarang nih gejar-gejar banget tuh, skena tuh sebenarnya akronim guys. Singkatan itu dari SUA, bercengkrama dan berkelana sebenarnya gitu kan. Kayak kalau SUA tuh berjumpa, kalau misalnya cengkrama itu ngobrol gitu santai kayak gini, kita lagi bercengkrama gitu guys. Kalau berkelana itu kalian misalnya pergi ke suatu tempat, nyari tempat tujuan tidak pasti dan mengembara kemanapun, itu namanya berkelana. Dan kenapa bisa disebut skena? Kita lihat dari huruf-huruf SUA, bercengkrama dan berkelananya aja. Oh jadi skena itu singkatan akronim. S-nya tuh dari SUA, K-nya itu dari bencengkrama, N-nya tuh dari berkelana. Jadi SUA, bercengkrama dan berkelana. Dan kalau misalnya bisa diambil secara istilah ya teman-teman, kalau skena itu artinya tuh suatu perkumpulan, kolektifan gitu ya. Tapi kalau kolektifan juga mungkin ada arti yang lebih lain, cuma yang aku pahami itu perkumpulan yang bisa menciptakan suasana baru gitu untuk ngobrol gitu kan. Nah tapi karena dikaitkan dengan hal-hal budaya yang sedikit lebih khusus ya, sedikit merujuk itu biasanya skena tuh sekarang diartikan dengan outfit nih. Kayak misalnya yang celana gombrang gitu, kuncring nih. Aduh kunci motor aku kayaknya sudah ikat rambutku lagi. Ini kalau udah gini udah skena belum nih Kak Lala? Kurang itu pakai panci, pakai panci ya, pakai gas melon nih. Betul. Tuh, ini kayak kurang skena gitu kan. Nah, biasanya sekarang tuh dijadikan indikator skena tuh kalau misalnya nggak kencring-kencring tuh, keychain kencring-kencring, sepatu dokmar gitu, atau enggak misalnya all stuff kalian, barang-barang kalian yang ditempeli stiker banyak banget, bisa tumbler,
bisa laptop apapun tuh, HP misalnya juga bisa. casing HP itu bisa dijadikan indikator skena gitu. Padahal sebenarnya skena itu bukan kayak gitu ya guys sebenarnya, cuma bukan mungkin menjerumus ke fashion berarti ya. Iya, jadi skena itu ada suatu perkumpulan dan bisa merujuk ke keminatan mereka masing-masing, kegemaran mereka masing-masing kayak gitu. Nih, Teh Cubil, kira-kira lagu yang skena banget apa? Mau sedih mau seneng nih, apapun. Aduh kayaknya apa ya, biasanya kalau misalnya teman-teman nonton konser nih kelihatan tuh yang tadi disebutkan indikator-indikator aku yang tadi kayaknya The Adams deh ya. Iya bisa tuh The Adams ya. Bisa tuh The Adams sama yang kakak-kakak bawa Vespa gitu kan, kayak Vespanya Vespa jadul ya. Vespa jadul gitu kan ya, klasikan gitu. Terus pakai sepatu Clarks gitu guys. Pakai sepatu yang udahlah skena banget itu udah kelihatan kalau sepatu Clarks gitu kan, celana gombrang gitu kayak wow gitu kan, dengan helm yang nggak ada kacanya gitu kan, kayak tidak sih sedikit memikat mata, cuma ya memang mungkin seperti itu gitu skena di bahasa gaul di Gen Z gitu kan. Nah kayak gitu. Nah terus Teh Cubil, budaya bola, pop, terus udah gitu musik kan itu mempengaruhi ya terhadap fashion. Ya karena kan balik lagi juga tadi kan aku bilang skena itu kan suatu perkumpulan untuk menciptakan suasana baru. Tergantung minat mereka dan kegemaran mereka masing-masing gitu. Karena biasanya kenapa dijadikan suatu tren fashion yang mematok di budaya pop, sepak bola dan musik tadi, biasanya mereka itu mengacu ke salah satu tokoh dari kegemaran mereka masing-masing kayak gitu. Misalnya kalau musik nih, misalnya salah satu musik tertentu tokohnya ini, terus kan misalnya fans-fansnya tuh kayak aku pengen kayak gitu, terus jadikan patokan inspirasi terinfluence dengan apa yang mereka pakai, dengan apa yang mereka gunakan, dengan apa yang mereka ya pokoknya lihat apa mereka lihat gitu, apalagi gencar-gencarnya di media sosial dan mungkin ingin menyerupai si tokoh tersebut gitu. Makanya terbangun tuh tren fashion, padahal sebenarnya tren fashion itu terbangun tuh nggak harus perihal karena mereka ngelihat patokan tokoh karena kegemaran mereka masing-masing gitu kan, cuma rata-rata kenapa terbangun juga tren fashion apalagi dengan skena gitu kan. Nah itu rata-rata biasanya yang aku lihat tuh mematok suatu icon di kegemaran mereka masing-masing kayak gitu. Teh Cubil, kita ngundang narasumber tahu. Siapa tuh? Ada, dia tuh anaknya Gen Z banget. Gen Z banget, ini pasti cocok banget nih buat teman-teman Trendsetter Diaries nih, biar lebih masuk juga. Nggak boleh, mungkin kita langsung panggil aja gitu ya. Boleh kita panggilkan Faris Aska. Kesini Faris Aska. Silakan. Aduh. Halo. Gimana nih Kak Faris kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan menuju Unisba kampus biru, kampus perjuangan yang sangat nyentrik ini? Cukup panas ya. Tapi sebenarnya kemarin kan hujan gitu hujan banget. Sekarang kayak lumayan panas-panas menyengat gitu kan. Tapi seenggaknya kita nggak bikin ngantuk ya. Coba kelahiran berapa emang? Aku kelahiran 2005. Seumuran sama aku tuh seumuran. Aduh ini aku paling tua. Aku paling tua setahun. Aku sama Kak Faris itu sama 2005. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sama-sama Gen Z guys. Trendsetter Diaries gitu kan. Oke. Gini nih Kak Faris, berbicara seputar Gen Z nih, kan Kak Faris sebagai Gen Z nih, kayak punya selera fashion gak sih yang kayak oh ini tuh aku banget nih gitu kan, gua banget nih gitu, tuh gimana? Punya nggak? Punya. Apa tuh? Dari mungkin ke arah sepak bola ya. Ke arah sepak bola yang kayak aku tuh ngerasa kayak fashion dan passion aku tuh di sana gitu. Kamu berarti suka nyetadion, ini nyetadionan dia guys. Ya bisa dibilang. Kita nonton bola stadion gitu, banget kan? Kita stadion banget nih kayaknya anak-anaknya. Mungkin kalau bisa dilihat kayaknya bajunya juga sudah menunjukkan ya bahwa ini nyetadion banget, nyentrik banget gitu kan, yang jadi Gen Z gitu kan. Nah kenapa tuh alasan kamu milih kalau sepak bola tuh menjadi trend fashion yang aku banget nih gitu? Karena aku ngerasa mendapatkan kesenangan, yang pertama kesenangan, terus ngerasa aku banget kayak wah. Kamu nyaman di situ aku nyaman gitu dan kan? kayaknya nih ranah aku di sini nih. Gitu. Berarti kalau gitu kamu bergelut di bukan bidang sih, maksudnya bergelut di dunia persepak bolaan, outfit sepak bola gitu dari tahun berapa berarti? Dari tahun 2022 waktu aku masih kelas 12 SMA. Udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama bergelut di tuh. Itu. Pantas nih baju-bajunya sangat mencerminkan ya. Ini sobat mukanya kampus juga muka bola banget. Muka bola banget gitu kan, kayak aduh ini menceritakan apa nih bajunya? Sepertinya nanti aja ya kita bahas. Kita bahas tuh bajunya ya. Penasaran ya. Nah, teman-teman nih, karena tadi juga aku udah singgung sama Lalap seputar subculture atau misalnya budaya-budaya nih di Gen Z itu kan, misalnya
kita tuh ada tuh kayak budaya pop, sepak bola dan musik gitu atau seni yang dapat mempengaruhi Gen Z di trend fashionnya itu gimana tuh Kak Faris, menurut Kak Faris? Apa yang mereka pakai gitu atau gimana? Itu menurutnya kamu gimana? Kalau menurut aku sih mungkin si Nah, menurut Kak Faris, karena tadi kita bicara soal kenyamanan ya, menurut kamu nih sebagai Gen Z bahwa budaya pop, bola, ya sepak bola, musik itu dapat seberpengaruh apa sih di trend fashion di Gen Z itu? Kalau menurut saya pribadi sangat berpengaruh ya, apalagi yang udah tadi Kak Cubil sebutin, bisa aja terinspirasi dari salah satu tokoh atau contohnya saya sendiri kebetulan punya brand ya, punya brand dan ada salah satu artikelnya itu oversize jacket ya, dan terinspirasi dari salah satu brand lokal di Bandung dan beberapa brand di luar, sehingga dari ide-ide itu menjadikan satu artikel si oversize jacket itu gitu. Oke, berarti memang sudah saking bergelutnya di dunia sepak bola sampai dia rintiskan menjadi sebuah brand. Bagus lah, businessman gitu kan. Nah, oke, bicara tentang brand fashion yang Kak Faris buat nih, boleh dong diceritain sedikit awal mula bisnis yang Kak Faris rintis dan motivasinya dari mana sih? Kalau boleh tahu. Awal mulanya pada tahun 2022 pada aku masih duduk di kelas 12 SMA ya. Waktu itu masih semester 2, aku belum lulus, waktu mas senggang COVID ya? Masuk COVID ya? Enggak. Atau udah transisi ke semester 2 ke semester 3? UAS ya. Bisa, semester 2 mau ulangan. Kan di sana waktu-waktu masih kosong. Nah, aku bosan. Terus aku tiba-tiba berpikir gitu kayak gimana caranya aku memanfaatkan waktu ini biar menjadi seenggaknya yang positif lah. Oke. Positif. Terus kebetulan aku tuh lagi hobinya ngedesain. Tapi bukan ngedesain baju, ngedesain gambar-gambar aja gitu. Oke. Nah, terus aku coba bikin ide-ide aku coba tuangin ke dalam bentuk baju ya. Dalam bentuk baju, ternyata banyak yang mau pasti dimulai dari teman-teman terdekat guys ya untuk minatnya. Bestie. Untuk mendukung sekelas, gitu. ya. Terus pada nggak apresiasi kan kayak urang hayang lah, kalau dalam bahasa Sunda urang hayang aku mau gitu. Subtitle di sini ya guys. Dan pada akhirnya kalau nggak salah sekitar 16 baju terjual sold out dalam waktu singkat padahal itu aku nggak ada ide untuk buat brand ya, cuman kayak cuma desain aja yang pada akhirnya lah kepikiran kenapa nggak buat brand aja, cuman tapi apa ya namanya gitu, setelah dipikir-pikir movement bagus, kenapa movement, dari yang awal aku jelasin tadi aku pengen ada sebuah pergerakan yang positif gitu. Nah, makanya kenapa namanya movement dari sana gitu. Setelah kesini aku putusin untuk buat brand yang dulu konsepnya masih acak-acakan ya, belum merujuk kepada suatu kan ketidaksengajaan gitu kan. Betul. Mulai ngerintis lah dari dulu tuh aku sistemnya pre-order Kak, belum kayak sekarang kan, sekarang ready stock ya. Dulu masih sistem pre-order, aku nggak punya modal apapun, aku ngumpulin modal dari pre-order itu, aku ngejajanin, aku terus puterin uangnya sampai sekarang 2024 berapa tahun tuh? 2 tahun ya, sekitar 2 tahun sekarang ya. Udah berjalan 2 tahun, alhamdulillah udah ada offline store-nya. Alhamdulillah. Terus sekarang niatnya sih mau live TikTok. Oke. Boleh di follow apa tuh boleh tahu sosial medianya? Di sini ya. Movement.id. Instagramnya. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Jangan lupa di follow. Berbicara fashion ini tuh kan erat kaitannya gitu kan dengan seni. Nah kalau misalnya dari Movement sendiri nih punya art fashion yang lebih condong kemana gitu? Lebih ke isu-isu sosial yang terutama ada di Indonesia, tapi nggak jarang juga aku ngambil dari
luar negeri dan lebih merujuk ke arah sepak bola atau pakaian tribun lah. Kan anaknya stadion banget. Iya, dan tadi disinggung juga mengangkat isu sosial mungkin bisa jadi reminder juga ya buat teman-teman semua untuk peka gitu ya sama isu sosial di Indonesia gitu kan. Terus kalau misalnya pembeli nih misalnya suka request gitu nggak sih perihal produk-produk dari movement ini? Kayak pengen bahannya kayak gimana gitu. Enggak, kalau misalnya dari segi bahan, dari segi desain itu murni dari ide-ide aku sendiri yang aku lihat di media sosial, aku tuangin langsung ke dalam desain gitu. Oke. Nah, di sini tuh ya tadi tuh aku dapat titipan dari sobat kampus ya. Dari beberapa sobat kampus nih Apa yang tuh? pengen nanya ke narasumber kita. Bisa dilihat? Ini ada 2 pertanyaan sepertinya. Banyak banget. Nggak banyak banget sih, mungkin bisa dijawab juga ya sama Kak Faris nih. Aku mau nanya nih, katanya dari salah satu sobat kampus. Menurut pendapat kamu, kalau kita memakai baju band, apakah harus hafal juga dengan band tersebut? Kok jadi polisi skena gini? Harus kan rekam skena ya, rekam skena. Oke, nggak apa-apa. Ditanya nanti tuh suka ditanyakan kayak, kamu tuh tahu nggak bandnya apa, bandnya kayak gimana? Kan suka kayak ada gitu ya. Kayak jadi polisi, sebutkan band baju yang kamu pakai. Gitu. Itu gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi ya, kan kadang orang tuh beda-beda ya. Entah itu ada yang beli baju band karena emang suka lagunya, karena atau salah satu lagunya, ataupun karena dari segi desainnya. Betul. Nah, kita juga nggak tahu kan orang lain tuh beli baju band itu untuk apa. Jadi kita saling menghargai aja lah. Betul. Oke. Nah tadi juga disinggung kan waktu kita masih ngobrol sama Kak Faris gitu bahwa berbicara soal artikel ya tadi yang overshirt, apa itu judulnya? Overshirt yang jaket. Oke, nih karena jaket. untuk brand kakak sendiri nih kayak ada artikel terbaru nggak nih, atau mungkin Mau artikel terbarunya tuh untuk jadi pemicu, pemantik untuk launching produk terbaru kah? Apakah ada barang-barang terbaru kah? Ada dong. Kebetulan banget nih Kak. Kebetulan banget aku lagi pakai rilisan aku yang terbaru. Boleh diceritain sedikit gak? Boleh. Apa ini cerita bajunya nih, pasti ada cerita. Asal mula Kak Faris ngedesain baju itu gimana? Ini desainnya kalau nih sobat kampus bisa lihat kayak ada orang yang lagi bukan diintimidasi tapi lebih ke kekerasan oleh aparat ya. Represivitas itu enggak. Ya. Boleh guys. Betul. Desain ini aku merujuk dari sebuah kebrutalan aparat yang terutama yang ada di Indonesia ya. Betul. Banyak sekali sih ya kalau misalnya ngelihat di media sosial, banyak sekali apalagi yang sekarang tahu nggak yang Kanjuruhan. Almarhum Gama yang tembak polisi. Iya. Terus udah beberapa hari setelah itu ada yang ibu hamil kalau nggak salah. Ibu hamil yang dibunuh polisi juga ya. Iya, betul. Gitu. Terus aku nge-spill belakangnya dulu. Oke. Gimana coba? The Cops True Horror. Ini sebagai reminder banget buat teman-teman untuk selalu peka ya sama isu sosial yang terjadi di lingkungan terdekat kalian atau mungkin yang lagi hype banget nih di Indonesia. Kayak gitu. Meskipun horor tapi jangan takut polisi. Nah, betul. Nggak usah takut polisi teman-teman. Paling nilang. Ya paling nilang. Kalau nilang ya udah ditilang ya. Ya udah kita terimakan saja. Ya, terimakan saja konsekuensinya. Nah, dari obrolan kita tadi nih seputar Gen Z gitu ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya tren fashion itu nggak harus jadi pemacu untuk kepercayaan diri, untuk menjadi lifestyle teman-teman gitu kan, karena kan percaya diri itu penting ya Kak Lala. Betul. Atau misalnya kayak teman-teman pengen FOMO atau fear missing out tapi teman-teman nggak nyaman atau nggak pede, nggak sama pakaian teman-teman atau misalnya circle teman-teman kan, ya jangan ya nanti menghambat aktivitas juga. Nanti kalau teman-teman ngelakuin hal apapun itu jadi gak pede gitu kan. Dan ada kata-kata hari ini dari Kak Faris untuk seputar untuk teman-teman Gen Z di rumah atau di kampus yang nonton podcast ini? Kalau lebih ke saran untuk teman-teman yang sama-sama ngerintis gimana? Boleh banget. Ini buat teman-teman yang masih sama-sama ngerintis, apapun itu produknya, usahanya, tetap semangat dan konsisten ngejalaninnya. Lawan pasti ada rasa malasnya, tapi kita harus bisa ngelawan dan konsisten.
jangan mau kalah sama rasa males gitu. Oke. Kata-kata hari ini. Dipaham. Paham. Oke. Mungkin buat teman-teman yang tadi juga berminat ya perihal baju yang Kak Faris rintis gitu ya, dan bisa karena kan ini desainnya juga punya value ya, punya betul. Nilai gitu. Mungkin teman-teman yang suka sama salah satu contoh baju Kak Faris bisa banget dicek Instagramnya di Movement Wear. Atau bisa langsung datang ke offline-nya ntar di sini. Alamatnya ada di sini. Oke. Mungkin segini dulu ya karena kita sudah ada di penghujung waktu untuk ngobrol-ngobrol sama Faris. Sedih banget. Pengennya sih lama ya. Pengen deep talk ini teh gitu ya. Tapi karena sudah ada di penghujung waktu, mungkin terima kasih ya Kak Faris sudah menyempatkan waktunya di kesibukannya hari ini. Dan kita tutup aja acara hari ini ya karena kita mungkin akan mempersiapkan topik yang lebih seru lagi di segmentasi selanjutnya ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu di podcast Trendsetter Diaries. Aku Nabil Haronisa. Aku Ana Kaila. Sampai jumpa. Faris. Oh iya, lupa ini ada Faris Aska. Kita lupa. Kita tutup podcast hari ini. Sampai jumpa di segmentasi selanjutnya. Bye.